Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Halma Dewi dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang doyan nada. Di zaman dahulu, di zaman antah berantah, ada raja jin wanita yang bertahta di puncak Gunung Rinjani. Raja jin itu bernama Dewi Anjani. Pada konon ceritanya, Dewi Anjani memelihara burung yang bernama beberi. Burung ini berwarna perak dan berkuku tajam. Pada waktu itu, daratan Pulau Lombok masih berupa bukit berhutan lebat dan belum dimiliki manusia sedikit pun. Pada suatu hari, daratan Pulau Lombok Patih Dewi Anjani bernama Patih Songan mengingatkan Dewi Anjani akan pesan kakek Dewi Anjani. Kakeknya telah berpesan agar kelak Dewi Anjani mengisi Pulau Lombok dengan manusia. Kemudian Dewi Anjani mengajak Patih Songan untuk memeriksa seluruh daratan pulau itu. Karena tanaman hutan terlalu lebat, Dewi Anjani dan Patih Songan tidak dapat berjalan secara leluasa. Dewi Anjani berkata kepada Patih Songan, "Paman, karena pulau ini penuh sesak dengan tumbuhan, pulau ini kuberi nama dengan Pulau Sasak." Begitulah ceritanya, sehingga pulau ini akhirnya bernama Bumi Sasak, yang sekarang disebut dengan Pulau Tangan Lombok. saya kelihatan. Setelah mengetahui bahwa pulau itu penuh dengan hutan dan bukit, Dewi Anjani pun memerintahkan burung beberi untuk meratakan sebagian daratannya. Bagian yang datar akan menjadi tempat bercocok tanam bagi manusia nantinya. Dan pada akhirnya, burung beberi berhasil meratakan bagian selatan pulau itu. Dewi Anjani pun segera memanggil para jin. "Hai saudara-saudaraku, maksud aku ini tidak pada selaku jadi manusia," kata Dewi Anjani. Setelah para jin berkumpul, para jin itu sebagian ada yang setuju dan sebagian ada yang menolak. Para jin itu berlari kian kemari menyelamatkan diri. Ada yang bersembunyi di batu besar, pohon kayu, gua, dan tempat lainnya. Setelah keadaan aman, Dewi Anjani pun mengubah 20 pasang jin yang bangsawan menjadi pemimpin. Pemimpin itu mempunyai seorang istri yang sedang hamil. Setelah masanya, lahirlah seorang anak lelaki. Begitu lahir, anak itu sudah pandai lari, sudah pandai berbicara dan makan sendiri. "Inak, kumangan laparku," kata anak yang baru lahir. Ia langsung meminta makan kepada ibunya, dan ibunya segera menyediakan makanan. Ajaib sekali, bayi itu makan dengan sangat lahap. 3 bakul besar nasi dan lauk habis dimakannya. Ayah dan ibunya heran melihat kelakuan anak itu. Anak itu pun diberi nama dengan nama si doyan nada, julukan untuk orang yang kuat makan. Tubuh doyan nada pun tumbuh sangat cepat karena ia kuat makan. Ayah doyan nada sengaja merobohkan batang kayu yang ditebangnya ke arah doyan nada. Karena ayah doyan nada seorang pemimpin suku, ia sering diundang kendari.
Doyan nada selalu minta untuk ikut. Tetapi ayahnya selalu mendapat malu dikenduri karena anaknya makan sangat lahap. Dan pada akhirnya ayahnya pun kecewa dan marah. Petayang ini me kakenan me, de pupuan ada anta kakenan malik, kata ayahnya geram. Doyan nada pun pergi meminta kepada orang kampung. Pada suatu hari, Doyan nada diajak ayahnya pergi menebang pohon di hutan. Ayahnya sengaja menyuruhnya berdiri pada arah kayu yang akan roboh. Tubuh Doyan nada pun tertindih batang kayu besar yang roboh itu. Nah, mate anta anakku nekel. Anta doang ya alwila, untuk ayahnya yang segera pulang. Ketika ibu Doyan nada menanyakan anaknya, "Belo Doyan nada, jangan dia ule." Si suami pun berkata, "Ku tahu baik, ia sang ia sasar legawah. Terang endah wah kakan isi ulah rasa tono." Jawab si suami. Dewi Anjani melihat kejadian itu dari anjungan istana di puncak Gunung Rinjani. Ia memerintahkan guru beberi untuk memercikan air banyu urip. Air itu dapat membuat orang mati hidup kembali. Setelah dipercikan air itu, Doyan nada pun hidup lagi. Kemudian pohon kayu yang sangat besar yang menindihnya itu dibawa pulang. Dan pada sesampainya di rumahnya, ia berteriak, "Ina, kita mau kumeta kayu." Ia pun membanting batang kayu itu. Diam-diam ayah Doyan nada merasa takjub. Ia mencari akal lain. Pada keesokan harinya, Doyan nada diajak ayahnya pergi mencari ikan di lubuk besar. Ketika Doyan nada sedang asik mencari ikan, sang ayah pun mendorong sebuah batu yang sangat besar pada arah si nada. Batu besar itu menimpa tubuh Doyan nada dan Doyan nada pun mati. Ayahnya cepat-cepat pulang. Sekali lagi Dewi Anjani melihat kejadian itu. Ia memerintahkan Bung Beberi untuk membawa banyu urip. Setelah air itu dipercikan, Doyan nada hidup kembali. Bawa batu besar yang menimpa dirinya dibawa pulang dan dibanting di luar halaman. Konon ceritanya, dari batu itulah desa itu mengambil nama, yaitu Selaparang. Sela berarti batu dan parang berarti besar dan kasar. Pada ketika suatu malam, ibu Doyan nada berkata kepada putra tunggalnya, anakku sayang, mun mai tetap ngolok ini, amak mai pasti mele nyelakain anta ambo. Mun ngenojah kalau mengembara peta hidup mek mesak jadi bekar mek. Ina mi ang anta gitu topan untuk mek. Doyan nada pun bertangis-tangisan dengan ibunya. Pada malam itu juga ia berangkat mengembara. Ia berjalan siang malam menempuh hutan belantara, tebing dan jurang. Pada luas dilaluinya, sungai deras di seberanginya. Setiap dihadang bintang buas, ia selalu melemparkan topat yang diberi oleh ibunya itu. Anehnya, binatang-binatang penghalang itu akan menyingkir, memberi jalan setelah mereka memakan ketupat itu. Dan pada akhirnya, Doyan nada sampai di Gunung Rinjani. Pada ketika sedang berjalan melalui hutan, ia mendengar suara orang merintih. Suara itu didekatinya. Ternyata suara itu berasal dari seorang petapa yang terlilit akar beringin yang amat kokoh. Karena terlalu lama betapa, akar beringin itu menjerat tubuhnya. Dan Doyan nada pun melepaskan lilitan itu. Orang itu menjadi sahabatnya dan ia memberikan ia nama dengan Tamil Muter.
Tameng Muter sudah bertapa lebih dari 10 tahun karena ia menjadi Raja Lombok yang berkuasa. Doyan Nada melanjutkan perjalanan dan didampingi dengan Tameng Muter. Di suatu tempat, mereka melihat ada seorang petapa menangis di lilitan pohon rotan. Lebih dari 12 tahun ia bertapa di situ sampai rotan pun melilit tubuhnya. Lilitan orang itu pun dilepaskan dan Doyan Nada menjadi sahabatnya. Sahabat baru itu diberi nama Sigar Penjalin. Setelah itu, Doyan Nada dan kedua sahabatnya mengembara menuju puncak Gunung Rinjani. Mereka berburu rusa yang liar untuk dimakan. Pada ketika suatu malam, dendang rusa mereka diberi raksasa bernama Limandaru. Mereka mengejar raksasa itu sampai gua Limandaru di Sekarot. Doyan Nada membunuh Limandaru. Setelah itu, Doyan Nada masuk ke dalam gua. Ia menemukan 3 orang putri cantik di dalam gua. Para putri itu ditawan si raksasa. Mereka berasal dari Madura, Mataram, Jawa Tengah, dan Majapahit. Doyan Nada pun memperistri putri dari Majapahit. Tameng Muter memperistri putri dari Mataram. Dan Sigar Penjalin memperistri putri dari Madura. Dan pada suatu hari, seorang nahkoda dari Pulau Jawa datang berdagang ke Pulau Lombok. Ketiga sahabat itu menerima kedatangan sang nahkoda. Nahkoda pun terpesona melihat ada 3 putri cantik di pulau itu. Ia ingin menukar mereka dengan barang dagangannya. Doyan Nada sangat marah, lalu menangkap sang nahkoda. Kapal beserta anak buah dan barang-barang nahkoda itu diambil. Ketiga sahabat itu membagi anak buah kapal dan barangnya. Sedangkan nahkoda kapal menjadi abdi Doyan Nada. Kelak ketiga sahabat itu mendirikan kerajaan baru di Lombok. Doyan Nada menjadi Raja Selaparang, Tameng Muter menjadi Raja Pejanggi, dan Sigar Penjalin menjadi Raja Sembalun. Mungkin itu cerita dari Doyan Nada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.